Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, namaku Umi Hani Fitri dari kelas 9E ingin menceritakan peristiwa Romreyen yang terjadi pada tahun 1949. Stay tune terus ya. Perjanjian Romreyen juga disebut Perjanjian Rom-Van Rooyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi. Yang pertama dari pihak Indonesia yaitu Muhammad Rom dan dari pihak Belanda yaitu Herman van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Muhammad Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikapnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono mengatakan Yogyakarta is the Republic Indonesia, yang artinya Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu kesepakatan. Isi perjanjian ini sebenarnya lebih merupakan pernyataan berdamai antara dua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, pihak delegasi Republik Indonesia mempunyai 3 kesediaan, sedangkan dari pihak Belanda menyatakan 5 kesediaan. Dan pada akhirnya, pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan dan juga menghasilkan keputusan. Yang pertama, kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada tahun 1948. Yang kedua, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Yang ketiga, Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu adalah dampak perjanjian Romreyen. Pasti setelah perjanjian berlangsung, ada kan dampaknya buat Indonesia? Apa saja sih dampaknya? Yang pertama yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta dari pengasingan pada 6 Juli 1949. Yang kedua, penyerahan mandat kepresidenan kepada Soekarno oleh Syafruddin Prawinegara. Yang kedua adalah penyerahan mandat kepresidenan kepada Soekarno oleh Syafruddin Prawiranegara atau Ketua PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Yang keempat, dilaksanakannya KMB di Den Haag, Belanda.